Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Clara Eka Jovana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Optimasi Yield Catalytic Naphtha dengan pengaturan variabel operasi pada reaktor Riser Fluid Catalytic Cracking di PTX. Nah, selanjutnya untuk konten yang akan saya bawakan pada siang hari ini ada pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan tanya jawab. Nah, lalu mengapa saya mengambil judul ini? Nah, bisa kita lihat juga kan ini di data statistik ini bahwa konsumsi BBM ini mengalami tren yang terus meningkat, mengalami kenaikan terus setiap tahun, sedangkan produksi minyak mentah ini malah menurun. Nah, ini kan sebuah masalah. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini? Bagaimana kita harus menemukan tindakan solutifnya? Nah, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan produksi HOMC atau High Octane Mogas Component. Nah, HOMC ini merupakan bahan blending BBM. Nah, jadi kalau BBM yang punya angka oktan tinggi, dia ini nanti di-blend sama HOMC. Nah, HOMC ini ada banyak, ada alkilat, reformat, katalitik nafta, dan sebagainya. Nah, terus gimana kita bisa dapetin HOMC ini? Nah, ada satu unit namanya RFCC. Nah, unit ini menghasilkan salah satu HOMC, yaitu katalitik nafta. Nah, terus gimana caranya kita bisa mengoptimalkan produksi HOMC? Nah, yaitu dengan cara kita bisa mengatur variabel operasi yang berpengaruh terhadap yield katalitik nafta tersebut. Nah, ada tiga. Ada MTC, temperatur reaktor, dan C per O. Nah, maka dari itu saya mengambil judul optimasi yield katalitik nafta dengan pengaturan variabel operasi pada reaktor Riser Fluidized Catalytic Cracking di PTX. Nah, selanjutnya ini mengenai metode. Nah, saya di sini menggunakan data operasi, data kondisi operasi, ada juga data desainnya, terus ada juga data aktualnya. Nah, jadi di sini saya ambil data dari tanggal 22 November hingga 23 Desember 2022 di PTX. Nah, lalu bagaimana cara mengoptimasinya? Nah, ini ada metode kerja. Pertama, pasti mulai. Selanjutnya, studi literatur. Kita mencari-cari data, referensi-referensi, literatur-literatur, bisa di internet, bisa dari jurnal, bisa dari handbook, dan sebagainya. Terus kita lakukan observasi dan pengambilan data. Data di sini yang merupakan data variabel. Nah, variabel yang di sini yang digunakan ada dua, variabel terikat dan juga variabel bebas. Nah, variabel terikat di sini yaitu yield catalytic naphtha dan juga ON. Ketika kita mau menaikkan yield catalytic naphtha, kita harus pikir juga ON-nya kira-kira ada dampaknya enggak? Karena di sini yield catalytic naphtha yang merupakan HOMC harus punya oktan yang tinggi atau sesuai dengan spesifikasi, yaitu minimal 92. Nah, lalu untuk variabel bebasnya, yaitu variabel operasi yang kita atur tadi, ada MTC, ada temperatur reaktor, dan juga ada C per O atau catalyst to oil ratio. Nah, setelah kita observasi dan pengambilan data, kita lakukan optimasi. Kita cari hubungan antar variabelnya dulu, lalu kita bisa temukan untuk persamaan objektifnya, lalu kita bisa dapat hasil optimasinya. Nah, dari hasil optimasi itu tadi, kita lakukan analisis hasil. Tapi kalau hasilnya sudah sesuai, kalau belum sesuai, kita bisa optimasi lagi. Nah, setelah analisis hasil ini, lalu kita analisis dari segi keekonomiannya, karena kalau perusahaan itu concern terbesarnya adalah di profit, sehingga kita perlu analisis ekonominya. Untuk selanjutnya, ada saran dan kesimpulan, dan selesai. Nah, untuk selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk diagram alir di unit RFCC. Kita ambil contoh untuk feed yang digunakan yaitu MHVGO atau Medium Heavy Gas Oil. Nah, TFF atau Total Fresh Feed ini nanti juga akan diinjeksikan MTC. Nah, MTC ini apa sih? MTC itu ada beragam. Tapi MTC di sini yang akan dibahas yaitu MTC yang berupa Naphtha Low Specification atau nafta yang berasal dari unit CDU. Jadi nafta low specification atau NTC itu tadi akan dicampurkan dengan MHVGO, makanya disebut total fresh feed. Nah, total fresh feed ini nanti akan berkontak dengan katalis atau regenerated katalis yang memiliki suhu tinggi dari regenerator. Nanti di sini akan mengalami
proses cracking atau perengkahan dari hidrokarbon panjang menjadi hidrokarbon pendek. Nah, kenapa harus direngkah? Karena kita mau menghasilkan HOMC tadi. Nah, hidrokarbon pendek itu juga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, setelah terjadi proses perengkahan pada riser, nanti uap hidrokarbon yang sudah terengkah nanti akan masuk ke main fractionation. Nah, nanti di sini akan dilakukan proses pemisahan berdasarkan fraksi-fraksinya. Nah, lalu katalisnya tadi, karena kita di sini merengkah fraksi berat, otomatis coke atau bahan-bahan bahan-bahan dari atau kandungan-kandungan dari fraksi berat itu tadi akan menutupi sisi aktif dari katalis. Nah, yang nutupin itu namanya coke. Nah, terus gimana caranya kita bisa melakukan proses itu lagi, yaitu dengan meregenerasi katalis yang sudah tertutupi coke itu tadi. Nah, ini SSV atau span slide valve ini akan bisa mengalirkan katalis yang sudah terdeaktivasi oleh coke tadi untuk masuk ke regenerator. Di regenerator ini nanti akan terjadi reaksi pembakaran. Bahan bakarnya berasal dari coke itu sendiri, panasnya berasal dari span katalis karena di reaktor juga membutuhkan panas, tetap pasti akan prosesnya ini kan panas banget, namanya cracking kan. Terus nanti di sini juga ada udara pembakaran dari MAB gitu. Dan nanti di sini akan terjadi proses regenerasi, nanti katalis yang sudah bersih atau yang sudah tidak tertutupi coke nanti akan masuk lagi lewat RSV gitu, dan itu akan terjadi proses secara kontinu. Nah, untuk data variabel operasinya, ini ada temperatur reaktor, MTC, yield katalitik nafta, C per O, dan ON. Nanti data-data variabel operasi ini akan dilakukan, next slide. Nah, ini akan kita ubah menjadi grafik. Di grafik ini nanti akan kita cari korelasi antar variabelnya itu seberapa kuat sih. Nah, korelasinya ini bisa kita lihat dari sini, interpretasinya. Nah, kalau dari 0,00 sampai 2 itu korelasinya berarti sangat lemah, dan sebagainya bisa kita lihat dari tabel ini. Dan bisa kita lihat berdasarkan grafik ini bahwa 3 grafik di sebelah kiri yang memiliki hubungan terhadap yield, ini bisa kita lihat kalau MTC ini ternyata hubungannya paling kuat gitu. Nah, terus dari ketiga grafik yang di sebelah kanan, yang merupakan hubungan terhadap ON, bisa kita lihat kalau MTC ini juga merupakan hubungan yang paling kuat. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan kalau MTC ini yang merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kenaikan yield maupun ON. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan optimasi. Nah, optimasi ini bagaimana sih? Nah, dari variabel-variabel tadi, data variabel-variabel tadi kita ambil persamaan objektifnya. Nah, ini bisa kita ambil persamaan yield katalitik naftanya ini seperti ini, dan untuk persamaan ON-nya seperti ini. Nah, untuk melakukan optimasi, kita perlu batasannya. Nah, kita nggak bisa melakukan optimasi. Kita perlu set optimasi batasannya itu dari mana? Nah, dari ini. Kita bisa ambil dari referensi dari perusahaan, tempat perusahaan itu tadi. Desainnya itu seperti apa, minimal spesifikasinya itu seperti apa. Begitu. Nah, data batasan optimasi ini nantinya akan mendukung metode yang akan kita gunakan untuk optimasi. Di sini saya menggunakan 2 metode untuk optimasi. Yang pertama ada metode dengan solver dan metode visible area. Nah, metode solver ini nanti akan kita masukkan batasan optimasi ini sebagai fungsi constraint. Nah, sehingga dihasilkan seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya untuk metode visible area, bisa kita lihat dengan cara seperti ini, kita tarik titik-titik seperti ini, dan didapat ternyata plot D ini merupakan plot yang paling optimal. Nah, setelah kita timbang dan perbandingkan, kita lakukan perbandingan, nah ternyata metode visible area yang plot D ini merupakan kondisi yang paling optimal. Karena di sini kita kan maunya mengoptimasi yield katalitik nafta, tapi ON-nya tetap masih di spesifikasinya. Nah, ON-nya 92,14, tapi yield katalitik naftanya kita bisa naikkan yang awalnya 1.300-an menjadi 1.400, sehingga kita pilih kondisi yang paling optimal dengan pengaturan 510,54 untuk temperatur reaktor, untuk MTC-nya 50 ton per day, dan untuk C per O-nya 4,19. Nah, kemudian untuk tinjauan keekonomiannya bisa kita lihat, kita asumsikan untuk harga feed, harga steam, dan harga katalis seperti ini. Dan setelah dilakukan perhitungan secara keseluruhan, didapat bahwa profit atau keuntungan perusahaan per hari itu mencapai 1 miliar.
Tapi ini masih gross profit, jadi kita belum bisa menghitung secara keseluruhan atau secara realnya, karena kita belum tahu nih biaya maintenance-nya berapa, biaya operasinya berapa, steam-nya berapa, bahan bakarnya, dan lain-lainnya itu belum kita hitung. Jadi ini masih keuntungan kotor. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan, perhitungan, dan analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa berdasarkan tanggal 23 November hingga 22 Desember 2022, urutan variabel yang paling berpengaruh yaitu MTC, kemudian C per O, kemudian temperatur reaktor. Nah, ini bisa dibuktikan dengan korelasi kekuatan antar variabel, seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu, kesimpulan yang kedua, dengan menggunakan metode visible area, konversi yield katalitik nafta setelah optimasi mengalami kenaikan menjadi 1.400-an dengan ON 92,14 dengan pengaturan variabel injeksi MTC 50 ton per D, temperatur reaktor 510 dan J per O 4,19. Lalu untuk kesimpulan yang ketiga yaitu mengenai pengaturan tersebut kemudian dilakukan perhitungan keekonomian dengan kebutuhan termasuk kebutuhan feed, steam, dan katalis, sehingga terjadi peningkatan keuntungan karena adanya peningkatan konversi yield sebesar 1 miliar per hari. Nah, sehingga dapat kita kesimpulannya seperti itu. Untuk tanya jawab dapat dilakukan di kolom komentar, dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa.